kalau kita bicara tokoh, maka pertanyaannya, bagaimana kita menelusuri tokoh? Bahasa akademik bilang, perhatikan background assumption-nya sama domain assumption-nya. Bahasa akademik bilang. Betawi bilang, lihat bibitnya dong. Jawa bilang, tambahin, lihat babatnya, lihat bobotnya, lihat bebetnya. Nah, ada orang yang di Jawa Barat, sampai gue diadilin sama tokoh Pasundan Parahyangan, karena gue bilang gue nolak dia dari zaman wali kota sampai dengan gubernur, datang ke Jakarta. Ya, gue nggak bilang siapa lo lagi. Datang ke Jakarta, di sana ninggalin masalah, jangan-jangan kesini dia bawa masalah nih. Ada orang bilang, wah hebat kota Bandung, tamannya berwarna, iya, desain arsitekturnya cahaya, bukan keindahan kejiwa. Ulang ya, gue yang ngomong. Arsitektur yang hebat adalah arsitektur yang memadu ketentraman hati, pikiran, dan kedamaian tindakan. Itu jago dia. Iya. No, gue narasumber buat sekolah arsitektur di ITB salah satunya. Jadi gue bilang, gimana cerita ITB nggak bisa memberikan masukan kepada si gubernur yang bersangkutan dalam rangka memperbaiki tatanan hidup di Jawa Barat dan Bandung. Datang ke Jakarta, repotnya Jakarta terima. Bukan terima itu bahasa gue. Lu terima Jakarta dijadiin kota global. Sehingga kami boleh sampai ada pada titik ini bukan karena kehebatan kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya satu kekuatan, ridho Tuhan. Dan kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang, dengan tetap memegang kesantunan agar keharmonisan dan adab tetap kita jaga. Seringkali kita menyampaikan teori-teori tentang hal-hal yang baik, tapi dalam pelaksananya kita melakukan strategi-strategi yang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, kepada seluruh pendukung kami berharap jaga adab, karena Jakarta aman karena indah adabnya. Kalau di baju kami menggunakan warna oranye, mungkin sama di sana. Pak Dharma kan belum menjawab, selama ini dianggap sebagai boneka aja nih di pilkada ini. Tanggapan dari Pak Dharma sendiri gimana Pak? Ya, kalau dengan Mas siapa? Munir Pak, dari Warta Kota. Dari mana? Warta Kota. Warta Kota. Kalau Mas Munir memperhatikan jejak rekam kami mulai deklarasi tanggal 3 Februari. Tolong ditanya, dicatat. Pilpres 14 Februari. Dari tenggang waktu kelihatan bahwa ini bukan boneka. Kami memang punya niat untuk maju, berjuang untuk adik-adik sekalian, bukan untuk kami. 14 Februari pencoblosan Pilpres diumumkan kapan? Tolong dicari tanggalnya. Artinya mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian, lalu ditetapkan. Lalu koalisi terbentuk kapan? Kami nggak pernah berpikir bahwa nanti di depan ada koalisi yang namanya seperti itu. Jadi kami berjalan melakukan step by step sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan kami. Jadi kami berjalan tanpa ada rancangan dari manusia. Jadi kami berjalan karena gerakan hati. Dan apa yang terjadi, ya inilah skenario Tuhan. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara Rembuk Budaya bersama seniman di Taman Ismail Marzuki. Sidul berjanji jika terpilih akan memperhatikan para seniman. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi kebudayaan. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa. Jakarta punya uang yang bisa untuk Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Susu. Usai bertemu pasangan Ridho diingatkan untuk memberdayakan masyarakat dan budaya Betawi untuk kemajuan Jakarta.
Pak Nahrowin Amli. Kami dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Pasangan calon pemimpin Jakarta Dharma Pongrekun Kuduwardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso di Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kuduwardana langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling. Jadi seorang komjen polisi itu apalagi berbintang 3 ya, itu merupakan suatu pencapaian yang menurut kami masyarakat itu atau orang awam sesuatu yang sangat hebat sekali loh. Bapak bisa cerita dulu nggak sepak terjangnya, kenapa kok bisa jadi polisi dan bahkan bisa sampai hari ini di posisi setinggi ini? Short story aja ya. Yes. Sebenarnya saya tidak bercita-cita menjadi polisi tadi. Cita-cita saya waktu kecil pengen jadi tukang insinyur. Hanya sepele, pengen pakai dasi, pengen pakai tas ecolak. Oh iya, waktu kita kecil. Ya. Hanya itu aja karena saya suka lihat om saya. Iya. Jadi dari situ saya pelajari bahwa hidup kita itu merekam apa yang kita lihat dan kita dengar. Betul. Dan itu akan membentuk diri kita. Tapi di dalam perjalanannya ketika saya SMA selesai lulus, terus kemudian saya ingin masuk Sipenmaru, melanjutkan ke university. Iya. Namun pada saat itu saya bertemu dengan sahabat saya yang fotokopi surat soal-soal untuk masuk Akabri. Iya. Saya pikir soal-soal Sipenmaru, contoh-contoh soal. Iya. Tetapi ternyata begitu saya terima, kok soalnya ini? Saya bilang, mana soal Sipenmarunya? Yang tadi saya fotokopi yang itu. Ya udah saya lihat. Saya tadinya pengen sekolah ke luar negeri. Jakarta jadikan kota global, lo bersedia diri dihisap dan dieksploitasi oleh kekuatan global. Bahasa global itu gitu. Itulah Sustainable Development Goals. Sadar nggak? YouTube gua umurnya cuma 4 jam nih. Ini manusianya satu nih. YouTube gua umurnya cuma 4 jam ketika gua ngebuktiin kayak gini. Jadi tantangan kita bukan hanya karena sistemnya yang rusak. Tokohnya juga buruk. Muncul lagi tokoh. Jadi anggota DPR nggak jelas, jadi menteri juga nggak jelas, ngapain? Paling tidak kan ada, kan tadi gue bilang, ada persoalan background assumption sama domain assumption. Artinya, kita mesti jelas nih orang siapa gitu. Terakhir, ada yang coklat, agamanya beda. Kebetulan kampanye soal COVID, soal vaksin. Itu lupain deh soal agamanya. Isunya dia bener nggak? Isunya dia bener nggak? Bener. Isunya dia bener. Ngapain Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mesti tanda tangan Bill Gates, Melinda Foundation, sementara menurut The Times London dan Wall Street Journal, kebijakan mereka adalah population shrinking. Siapa?